Saya Lydia Kasih, dan di sini saya akan membagikan video mengenai apakah Roh Kudus hanya energi ilahi, bukan pribadi ilahi. Tonton sampai habis ya, yang pastinya sangat bermanfaat bagi pengetahuan iman saudara. Tidak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Kalau kita membahas Roh Kudus adalah energi ilahi, ini sangat berhubungan dengan ajaran Macedonius, uskup Yunani di Konstantinopel pada abad keempat Masehi, yang menolak keilahian Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan. Pembahasan ini sangat penting diketahui oleh orang Kristen, karena menyangkut keimanan yang fundamental. Kalau kita tidak mempercayai pribadi Roh Kudus adalah Tuhan, maka kita memiliki iman yang melenceng dari jalur keimanan Kristen yang benar. Roh Kudus adalah suatu pribadi Allah yang berasal atau keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26, yang diutus Bapa melalui Yesus Kristus Putranya yang tunggal untuk mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan juga mengingatkan semua yang Tuhan Yesus katakan, dan bersaksi tentang ketuhanan Yesus Kristus. Konsili Konstantinopel pada tahun 381, bukan mengangkat Roh Kudus menjadi Tuhan, melainkan untuk melawan ajaran Macedonius yang menolak keilahian Roh Kudus, dan hanya menganggap sebagai energi ilahi. Kepercayaan Roh Kudus sebagai pribadi ilahi sudah dipercayai oleh jemaat Kristen mula-mula yang diajarkan oleh para rasul. Percayaan ini juga sudah ada di kitab Perjanjian Lama. Dalam Mazmur 106 ayat 32 sampai 33, mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga Musa teledor dengan kata-katanya. Ungkapan memahitkan hatinya diterjemahkan dari bahasa Ibrani Ki Himru et Rucho. Mereka membuat pahit rohnya, sehingga Mazmur 106 ayat 33 bisa diterjemahkan menjadi, mereka membuat pahit rohnya, dan berkata sembarangan dengan bibirnya. Hal ini menunjukkan roh memiliki pribadi yang bisa begitu kecewa dan pahit hati. Dengan kata orang Israel yang tajam dan pedas, sehingga mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Dalam Yesaya 63 ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Mendukakan, mengemukakan pelanggaran terhadap kasih Roh Kudus, dan pemberontakan terhadap jalan-jalannya. Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang dapat dilukai dan didukakan, dan sangat terkait dengan ajaran Rasul Paulus Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan bagaimana dengan menghujat Roh Kudus seperti dalam Lukas 12 ayat 10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus ia tidak akan diampuni. Kata maksud menghujat Roh Kudus adalah melawan dan memberontak terhadap Roh Kudus, yang berkaitan dengan kekerasan hati terhadap dosa, dan tidak mau bertobat. Karena menghujat Roh Kudus diartikan dengan menghujat pribadi Allah. Sama dengan diartikan mendustakan Roh Kudus, sama dengan mendustai Allah, yang dilakukan Ananias dan Safira dari hasil penjualan tanahnya. Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Dan bagaimana seseorang bisa mengartikan bahwa Roh Kudus adalah energi Allah atau kuasa Allah, tenaga aktif Allah yang bekerja, dan bukan suatu pribadi. Dikarenakan pengertian tentang keallahannya adalah satu mutlak, titik. Menurut kita orang Kristen, itu adalah hak mereka untuk mempercayai keyakinannya. Tapi jangan juga ganggu iman kita yang sudah percaya dengan 3 kepribadian Allah yang esa. Karena dengan pembelajaran ini,
Kita hanya menjaga dan memelihara domba-domba kita, supaya jangan jatuh atau terjelembab dan tersesat. Karena dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa, karena tidak mengenal pengetahuan tentang Allahnya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang diyakini oleh orang yang tidak percaya Roh Kudus adalah pribadi ilahi. 1. Ketika Stefanus diadili di mahkamah agama dan menyeretnya keluar kota, lalu melemparinya, dan Stefanus melihat langit terbuka dan Anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah. Di mana Roh Kudusnya? Ini jawabannya. Penglihatan Stefanus sangat berhubungan erat dengan penglihatan Daniel. Kitab Daniel 7 ayat 13, di mana anak manusia diberi kekuasaan oleh Bapa dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menegaskan bahwa yang dimaksud anak manusia itu adalah Yesus Kristus yang disalibkan orang Yahudi. Karena di dalam sidang mahkamah agama ini, menyangkut tuduhan orang-orang Yahudi kepada pengikut Kristus yang ingin merubuhkan dan mengubah adat istiadat yang diwariskan Nabi Musa, yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesiasnya. Pertanyaan yang menyangkut di mana Roh Kudusnya, kita balik bertanya, apakah Allah Bapa dapat kelihatan secara kasat mata atau secara jasmani? Oleh Stefanus, karena tidak seorang pun dapat melihat Allah tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa dialah yang menyatakannya. Jadi penglihatan Stefanus adalah sama dengan penglihatan Daniel yang menggambarkan kekuasaan yang akan diberikan kepada anak manusia. Bukan pernyataan tentang ketritunggalan Allah. Jadi pertanyaannya salah alamat. 2. Jika Roh Kudus pribadi ilahi, kenapa di Kisah Para Rasul 12 ayat 1-13, para muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa lain? Roh Kudusnya banyak dong, berarti bukanlah pribadi Allah, karena hal itu mencerminkan suatu kuasa atau energi ilahi yang mengalir kepada murid-muridnya berupa lidah-lidah api. Jawabannya, peristiwa ini sangat berkaitan dengan janji Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayat ini menunjukkan tentang pengutusan Roh Kudus dari Bapa melalui Yesus Kristus dan bersaksi tentang ketuhanan Yesus Kristus. Ini sangat menunjukkan ketiga pribadi dalam Allah yang Esa, di mana yang mengutus dan yang diutus memiliki hipostasis, yaitu keberadaan yang memiliki emosi dan kehendak yang disebut pribadi. Roh Kudus yang diutus bukanlah suatu kuasa atau energi Allah, melainkan suatu pribadi Allah yang melingkupi jagat alam raya, yang pada awal penciptaan melayang-layang di atas permukaan air. Keberadaannya yang sangat luas dan tak terhingga ini, sehingga Nabi Daud berkata dalam Mazmur 19 ayat 7-10, "Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat berlari dari hadapan-Mu?" 8. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. 10. Juga di sana tangan-Mu menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Keberadaan Roh Allah melampaui alam semesta. Jadi keberadaannya jangan dimengerti secara fisik atau jasmaniah, tetapi keberadaannya harus dimengerti secara metafisik. Kemuliaan bagi Allah di sorga. Amin. Kiranya pembelajaran ini semakin meneguhkan kita akan keberadaan Roh Kudus yang diutus Bapa adalah pribadi ilahi dan bukan hanya energi atau kuasa ilahi.
Kiranya di tahun 2025 ini, semakin kita mengerti tentang kebenaran dan ajaran yang benar, yang menuntun kita kepada kekekalan. Karena dunia ini hanya sementara, tetapi kehidupan yang akan datang adalah kekal. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.